Kepala keluarga Liu satu demi satu terus mengeluarkan kata-katanya, tapi ekspresinya jelas-jelas memancarkan rasa meremehkan dan tidak sudi. Keluarga Liu sudah berjasa bagi kekaisaran selama 100 tahun. Aku sarankan putri berpikir baik-baik sebelum bertindak, jangan ikut campur urusan remeh demi seorang suami yang tidak berarti. Mohon kepala keluarga Liu menjaga sopan santunnya kepada pasanganku. Tiba-tiba sebuah suara yang tenang dan berwibawa terdengar. Terlihat Lu Xiao berjalan mendekat dengan langkah mantap. Putri Sentang adalah seorang putri kekaisaran yang mulia. Bagaimana bisa sembarangan melindungi orang yang bersalah? Rakyat jelata ini melukai putraku. Aku hanya ingin menuntut keadilan untuk putraku. Kepala keluarga Liu memang sungguh menyayangi putranya. Sayang sekali putranya tidak cukup kemampuan. Kala bertarung bukannya introspeksi, malah pulang ke rumah memutarbalikkan fakta. Bagaimana kalau kepala keluarga ikut aku melihat rekaman pengawas? Kita lihat bersama siapa sebenarnya yang jadi korban. Mendengar itu wajah Liu Chen langsung berubah panik. Di rumah dia sudah banyak membumbui cerita dan memutarbalikkan kenyataan. Tapi sekarang begitu banyak orang menyaksikan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah semua orang menonton rekaman pengawas tersebut, semua orang langsung memahami kebenarannya. Ternyata Liu Chen yang membawa sekelompok orang untuk mengeroyok Xiao Jing. Tapi justru mereka semua yang dipukuli habis-habisan sampai babak belur. Sungguh memalukan sekaligus menggelikan. Wajah kepala keluarga Liu membiru menahan amarah. Sudah setua ini, mukanya habis dipermalukan oleh anak tidak tahu diri ini. Kalau Tuan Muda Liu masih tidak terima, tidak ada salahnya putri ini menjadi saksi. Kamu dan Xiao Jing bertarung satu lawan satu secara adil. Tuan Muda Liu adalah seorang jenderal kekaisaran, masa tidak berani menerima tantangan yang adil seperti ini? Bibir Liu Chen memucat, dia menahan gemetar dengan keras. Aku Tuan Muda terhormat keluarga Liu, kenapa harus turun tangan bertarung dengan rakyat jelata? Itu merendahkan martabatku. Kalau begitu biar putri ini sendiri yang turun tangan. Menjadi lawanmu sudah cukup layak kan? Begitu kata-kata itu jatuh, Sentang mengangkat tangannya dengan satu gerakan. Duri-duri tanah meledak keluar dari bumi menerjang ke arah Liu Chen. Tidak ada satu orang pun yang menyangka Sentang akan langsung bertindak. Liu Chen lebih tidak menyangka lagi. Tepat saat duri-duri tanah itu melesat keluar dari bumi, salah satunya menembus tulang rusuk sampingnya. Liu Chen langsung lemas kakinya dan jatuh tersungkur ke tanah. Wajahnya memucat hingga ke titik paling putih. Nyaris saja dia langsung bertemu ajal di tempat. Kepala keluarga Liu dan semua orang yang bersamanya mendadak sunyi total. Ini adalah kemampuan puncak tingkat 7. Meskipun sebelumnya banyak orang sudah mendengar kabar bahwa putri ini telah membangkitkan kemampuan kedua, tapi tidak menyangka kemampuannya sekuat ini. Di antara semua pria yang hadir pun tidak banyak yang bisa menandinginya. Lu Xiao dan Sui Yingzu pun ikut terkejut. Tidak menyangka kemampuan Sentang bisa berkembang secepat ini. Sekaligus di wajah mereka terpancar rasa bangga yang sangat kental. Betina ini semakin lama semakin mengejutkan mereka. Sentang menatap dengan senyum tipis ke arah Liu Chen yang terkapar memalukan di tanah. Dengan santai dia berkata, seorang jenderal kekaisaran hanya punya kemampuan segini. Kala bertarung dengan seorang betina pun tidak bisa. Tidak punya kemampuan jangan terlalu sombong. Lain kali tahu diri sedikit. Kalau tidak, putri ini akan menghajarmu setiap kali bertemu. Kata-katanya menusuk tepat seperti jarum beracun ke dalam hati Liu Chen. Tapi dia tidak bisa membantah satu kata pun. Keluarga Liu dan seluruh rombongannya seperti anjing yang kalah bertarung, pergi meninggalkan tempat itu dengan lesu dan memalukan. Saat itu Sentang juga mengeluarkan kotak obat dari ruang penyimpanannya. Sambil pura-pura merawat lukanya, dia diam-diam memancarkan sedikit kemampuan penyembuhan untuk membantu mengobati Xiao Jing. Bajunya sudah compang camping tidak karuan. Luka di sekujur tubuhnya pun sangat mengenaskan dipandang. Rombongan itu jelas datang dengan niat menghabisi nyawanya. Sentang baru pertama kali melihat Xiao Jing terluka separah dan sememalukan ini.
Hidungnya terasa sedikit perih. Dia menahan perasaannya dan tetap fokus membantu mengobatinya. Xiao Jing kali ini pun jauh lebih pendiam dari biasanya. Sepanjang waktu matanya menatap panas ke arah Shen Tang tanpa berkedip. Shen Tang merasakan tatapan panas membara dari pria itu, tidak tahan dia mendongak dan meliriknya sekilas. Menatapku terus buat apa? Ada kotoran di mukaku. Detik berikutnya dia tiba-tiba langsung dipeluk erat dari depan oleh pria itu. Lalu ditimpa ciuman keras. Macan bau, jaga diri. Lukamu belum sembuh. Xiao Jing mengangkat sudut bibirnya dengan senyum nakal. Obat pereda nyeri kan ada di sini. Biarkan aku cicip sekali lagi. Saat itu Sui Yingzu yang menyaksikan dari samping sudah benar-benar tidak tahan. Satu kibasan ekor langsung melempar Xiao Jing jatuh ke tanah. Suaranya dingin. Tutup mulut. Jaga diri. Xiao Jing dengan penuh dendam memelotot ke arahnya. Tapi begitu matanya beralih ke arah Shen Tang, ekspresinya langsung berganti menjadi tampang lemah tak berdaya. Tang Tang, aku mau mati rasanya. Shen Tang menahan perut sambil tertawa. Melihat kelakuannya seperti itu sudah jelas tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berbeda dengan suasana riang di luar, di suatu ruang tamu di lantai atas gedung itu suasananya justru sangat sunyi. Tadi Yun Han mendengar suara keributan dari luar, lalu bangkit untuk melihat. Kebetulan dia menyaksikan seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Tadinya dia hanya berniat menonton pertunjukan. Tapi tidak menyangka Shen Tang di tengah-tengah situasi itu justru tampil memukau. Bahkan sampai berdiri di depan suami yang terluka itu dan dengan gagah melawan pihak lain demi membelanya. 5 suami itu jelas hanya pengganti dirinya semata. Tapi Shen Tang ternyata bisa menjalani hubungan yang seharmonis itu bersama mereka. Entah kenapa pemandangan itu membuat matanya agak perih. Yang paling mengejutkan Yun Han adalah saat mengetahui Shen Tang ternyata sudah membangkitkan kemampuan nafas. Meskipun jaraknya terlalu jauh untuk merasakan auranya secara langsung, tapi bisa melukai para seorang jenderal kekaisaran, kemampuannya sudah jelas bukan main-main. Tepat saat itu pintu dibuka. Seseorang manusia hewan berlari masuk dengan panik. Gawat, Tuan Muda. Opini publik semakin memanas dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Opini publik apa? Yun Han mengerutkan kening tidak mengerti. Ling Yu yang berdiri di sisinya pun bingung tidak tahu apa yang terjadi. Ling Feng dan yang lainnya waktu itu merekam diam-diam Putri Shen Tang di gedung militer. Setelah ketahuan mereka dimasukkan ke penjara. Saat itu banyak media yang merekam kejadian itu. Tadinya kami sudah mengeluarkan banyak uang secara diam-diam untuk meredam opini publik. Tapi tidak menyangka kejadian di pihak keluarga Lu malah memperparah situasi. Opini publik semakin memanas tak terbendung. Banyak orang yang mengecam keluarga Yun, bilang keluarga Yun tidak mendidik orang dengan baik dan melahirkan sekelompok sampah masyarakat. Yun Han langsung menghancurkan sandaran kursinya dengan kepalan tangan. Dia langsung memanggil Ling Yu dan rombongannya ke hadapannya. Hari itu di gedung militer sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan semuanya dengan jujur. Ling Yu dan kawanannya melihat tuan muda yang sedang murka, mana berani mereka bilang yang sebenarnya. Kalau mereka benar-benar mengakui semuanya, bukankah mereka akan menjadi biang keladi yang mencoreng nama baik keluarga Yun? Tuan muda pasti akan menguliti mereka hidup-hidup. Ling Yu terpaksa kembali menangis berurai air mata sambil mengelak. Tuan muda, kami sungguh dizalimi. Kami waktu itu benar-benar tidak merekam. Itu semua media tidak bertanggung jawab yang sengaja membuat berita bohong demi menarik perhatian publik. Manusia hewan lain pun ikut menimpali. Kami waktu itu juga tidak mengenali bahwa itu adalah Putri Shen Tang. Kami mengira Pangeran Shen Li di sisinya sedang selingkuh dan kami hanya ingin menyimpan buktinya. Tidak menyangka malah difitnah oleh Shen Tang dan dibilang merekam diam-diam. Tuan muda, tolong berikan kami keadilan. Ling Yu dan kawanannya sudah mengikuti Yun Han sejak kecil, selama bertahun-tahun setia tanpa syarat. Yun Han percaya penuh pada kata-kata mereka. Begitu mengetahui Shen Tang berani-beraninya memanfaatkan situasi untuk mencemarkan nama baik keluarga Yun, amarahnya langsung meledak.
Secerca rasa penasaran yang aneh yang sempat muncul di hatinya terhadap Sen Tang seketika lenyap tanpa bekas. Dia tertawa dingin. Memang hanya King Li yang merupakan betina paling murni, cantik, dan tulus di dunia ini. Hanya dia yang layak menjadi orang yang paling dia cintai. Akhirnya Yun Han turun tangan sendiri untuk menyelesaikan badai opini publik itu. Sayang sekali nama baik keluarga Yun tetap ikut tercemar karenanya. Yun Han yang selama ini selalu berjalan mulus, untuk pertama kalinya menghadapi urusan menjengkelkan seperti ini. Beberapa hari kemudian Yun Han hendak mengunjungi Sen King Li. Sudah beberapa hari mereka tidak bertemu. Di dalam hatinya dia pasti sangat merindukannya. Yun Han bahkan sudah bisa membayangkan saat King Li dengan tergesa-gesa membuka pintu dan melihat dirinya, ekspresi terkejut sekaligus gembira dengan pipi memerah merah itu akan terlihat sangat menggemaskan. Namun tidak terduga, para pengawal di depan kediaman putri malah menghadangnya di pintu. Meskipun Yun Han adalah tunangan sang putri, tapi putri sedang berada di taman belakang bersama para manusia hewan beruang dalam suasana yang sangat menyenangkan. Yun Han melihat para pengawal terus menghalangi dan tidak mau membiarkannya masuk. Dia juga memperhatikan ekspresi para pengawal itu terlihat sangat tegang, seperti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin karena naluri tertentu, dia semakin gusar. Dengan satu gerakan dia menepis para pengawal itu dan menerobos masuk dengan paksa. Sen King Li yang mendengar teriakan buru-buru mendorong pergi manusia hewan beruang yang sedang memeluknya erat. Para manusia hewan beruang itu pun langsung tanggap, cepat-cepat berpakaian dan bersiap kabur lewat pintu belakang. Tapi tepat saat itu terdengar suara gedebukan keras. Pintu ruangan ditendang paksa dari luar hingga terbuka. Yun Han dengan langkah cepat menyisir seluruh ruangan. Sen King Li tidak ada di sana. Para pengawal itu berani-beraninya membohonginya. Wajah Yun Han semakin tidak enak. Di dalam hatinya muncul sebuah dugaan yang paling tidak ingin dia percayai. Tidak mungkin. King Li tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi tiba-tiba Yun Han mendengar suara mencurigakan dari arah taman belakang. Dia mengencangkan kepalan tangannya dan melangkah maju tanpa ragu. Baru saja dia tiba di depan pintu, dia langsung berhadapan dengan Sen King Li yang buru-buru berjalan keluar. Pakaiannya masih terpasang dengan baik, tapi rambut dan bajunya sedikit berantakan. Seperti baru keluar dari kolam pemandian air panas. Yun Han GG, kenapa datang malam-malam begini tanpa bilang terlebih dahulu? Yun Han hanya meliriknya dengan dingin, lalu langsung melewatinya dan melangkah besar ke taman belakang. Di sana kosong melompong, tidak ada bayangan mencurigakan yang bisa ditemukan. Yun Han menyipitkan matanya, mungkin ini hanya bisikan hati yang tidak-tidak. Dia tidak mau berpikir ke arah lain. Bagaimanapun juga, sudah jamaknya betina memiliki beberapa pasangan pria. Dan selama ini Sen King Li pun tidak pernah menuntut untuk menikahi bangsawan keluarga lain. Yun Han dari lubuk hatinya percaya bahwa mereka berdua adalah pasangan jiwa yang saling mencintai tanpa perlu banyak kata. Memikirkan itu, tubuhnya yang tadinya kaku perlahan mengendur. Dia memang sudah terlalu parno sampai mencurigai King Li sendiri. Tapi tepat saat itu dia tiba-tiba mendengar suara yang tidak biasa dari belakangnya. Sepasang telinga serigala salju putih peraknya yang ada di atas kepala langsung menegang. Wajahnya seketika berubah drastis. Ada orang lain di sini. Seberkas senjata es langsung terbentuk di telapak tangannya dan melesat ke arah sumber suara. Manusia hewan beruang yang bersembunyi di balik pohon-pohon itu serentak melompat keluar dan berlarian tunggang langgang. Saat Yun Han melihat gerombolan itu, "Katakan padaku, mereka siapa?" Sen King Li tidak menyangka Yun Han akan datang malam ini. Pikirannya langsung kosong. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Yun Han melihat Sen King Li berdiri dengan wajah penuh kepanikan tanpa bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba dia mengeluarkan tawa pendek yang singkat. Tidak jelas apa maksudnya. Baiklah, kalau King Li tidak mengenal mereka, berarti mereka pasti adalah pembunuh bayaran yang datang untuk menghabisi nyawamu. Aku bunuh mereka sekarang.
Setelah berkata begitu telapak tangannya kembali membentuk senjata es, dan dia langsung hendak menghujamkannya ke arah manusia hewan beruang yang tergeletak di tanah itu. Salah satu manusia hewan beruang wajahnya langsung berubah pucat. Dia langsung berlari dan berlutut memeluk kaki Shen Qingli sambil menangis tersedu-sedu. Mereka bukan pembunuh bayaran, mereka adalah pelayan di istanaku. Pelayan, Yun Han menatapnya dengan dingin, lalu justru tertawa. Di saat ini perasaan Shen Qingli sudah mencapai puncak ketegangan dan ketakutan. Yun Han adalah kartu terkuat yang dimilikinya sekarang. Dia harus mempertahankannya dengan segala cara. Dia memberikan isyarat mata kepada para manusia hewan beruang itu untuk segera pergi. Lalu dia melangkah maju, menarik lengan Yun Han sambil berkata dengan manja. Yun Han GG, kamu salah paham. Shen Qingli sudah cukup lama bergaul dengan Yun Han. Dia sangat mengenal sifatnya, angkuh dan merasa paling benar, tapi juga tidak terlalu berpikir panjang. Selama dia sabar merayunya dan menghilangkan kecurigaannya. Betapa aku berharap yang kamu katakan itu benar. Tapi kalau kamu tidak ada yang disembunyikan, kenapa kamu menyuruh mereka bersembunyi? Wajah Shen Qingli memucat seketika. Matanya membelalak. Detik berikutnya seluruh aura Yun Han berubah drastis. Dengan gerakan tiba-tiba dia menarik kerah baju Shen Qingli, memperlihatkan bekas-bekas yang tidak bisa dibantah. Saat itu semua dalih sudah tidak ada artinya lagi. Yun Han menatap Shen Qingli dengan mata yang hampir memerah seluruhnya. Sorot matanya dipenuhi urat-urat merah. Suaranya hampir seperti raungan yang tertahan. Selama ini aku mengira kamu murni tanpa noda, mencintaiku dengan sepenuh hati. Tidak menyangka kamu berkali-kali mempermainkanku. Tidak, Yun Han GG. Aku tidak seperti itu. Shen Qingli menangis sejadi-jadinya, wajahnya memelas bak bunga diguyur hujan. Cantik dan mengundang rasa kasihan. Tapi saat ini di mata Yun Han sudah tidak ada sedikit pun kelembutan. Yang ada hanya amarah yang menggelora tanpa batas. Sosok yang dianggap paling suci dan indah di dalam hatinya, ternyata adalah jenis betina palsu dan penuh kepura-puraan yang paling dia benci. Shen Qingli di saat ini benar-benar ketakutan. Tepat saat itu, di dalam benaknya tiba-tiba terdengar suara peringatan darurat dari sistem. Peringatan, peringatan, tingkat kesukaan Yun Han anjlok drastis. Sudah masuk ke tahap kebencian dan hampir memasuki fase gelap. Harap pemilik segera mengambil tindakan penyelamatan. Mata Shen Qingli langsung menyala. Seperti menemukan jerami penyelamat di tengah tenggelam. Kamu sudah selesai pembaruan. Ya, pemilik. Aku sudah memperbarui basis data sistem utama ke versi terbaru. Shen Qingli seketika punya pegangan. Pikirannya berputar cepat. Dia teringat di dalam ruang penyimpanannya masih ada sebotol semprotan pelupa. Efeknya bisa membuat seseorang melupakan kejadian selama 30 menit terakhir. Dan dari saat Yun Han masuk ke kediaman ini hingga sekarang, waktunya kurang lebih pas 30 menit. Memikirkan itu, dia dengan cepat mengeluarkan semprotan pelupa dari ruang penyimpanannya. Detik berikutnya Yun Han hanya merasakan sesuatu yang sejuk dan segar menyentuh wajahnya. Lalu sorot matanya yang tadinya tajam membara perlahan-lahan menjadi kosong dan bingung. Kemudian dia kehilangan kesadaran dan langsung pingsan. Shen Qingli memanfaatkan kesempatan itu untuk segera merapikan pakaian dan rambutnya. Sambil itu dia menggunakan alat pemulihan dari ruang penyimpanannya untuk membersihkan semua jejak yang ada di sekitar. Kira-kira 2-3 menit kemudian, Yun Han perlahan tersadar kembali. Dia menatap bingung ke arah Shen Qingli yang ada di depannya. Qingli, kenapa kamu ada di sini? Dia mengerutkan kening. Tidak benar, ini kan kediaman putri. Kenapa aku bisa ada di sini? Shen Qingli mengubah wajahnya menjadi penuh senyum lembut. Yun Han GG, kamu lupa. Aku sedang tidur nyenyak tadi. Tiba-tiba kamu yang malam-malam berlari kemari mencariku. Kamu ini minum berapa banyak? Sampai bau minuman keras seperti itu. Yun Han mencoba mengingat apa yang terjadi barusan. Tapi kepalanya justru terasa mau pecah.
Semua yang terjadi setelah dia melangkah masuk ke kediaman putri ini seperti diselimuti kabut tebal. Bagaimanapun dia mencoba mengingat, tidak ada yang bisa muncul kembali. Sudah, Yun Han GG. Kalau tidak ingat ya sudah, tidak usah dipaksakan. Minum terlalu banyak sampai sedikit hilang ingatan itu wajar. Yun Han tersadar dan menatapnya. Dia masih merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi tidak punya tenaga untuk menggalinya lebih dalam. Dengan kesal dia berkata, "Maaf King Li, malam ini aku sudah mengganggu istirahatmu. Aku pergi dulu, besok aku kemari lagi untuk minta maaf." Setelah berkata begitu dia berbalik hendak pergi. Sen King Li buru-buru menarik tangannya. "Malam sudah larut begini, Yun Han GG sebaiknya tinggal saja." Kejadian malam ini membuat kegelisahan di hati Sen King Li semakin besar. Dia harus segera benar-benar menguasai Yun Han seutuhnya. Tapi saat pandangan Yun Han jatuh ke arah Sen King Li, di benaknya justru samar-samar terdengar suara lain. Tidak benar, yang dia pedulikan hanya King Li. Ini ada apa dengannya? Tapi saat menghadapi ajakan Sen King Li, di dalam hatinya justru muncul sesuatu seperti rasa nyeri. Dia tidak mengerti kenapa perasaan yang aneh seperti ini bisa muncul. Seperti semacam insting tubuh yang memperingatkannya. Di dalam hatinya bahkan muncul rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Dengan suara yang sedikit tertahan dia berkata, "Di rumah masih ada beberapa urusan. Aku harus segera pulang." Sen King Li tertegun, tidak menyangka ajakannya ditolak. Semakin begini justru semakin membuatnya tidak tenang. Malam ini dia harus menemukan cara untuk berhasil. Saat itu suara notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. "Pemilik, jangan lupa kamu masih punya 1 kali penggunaan kemampuan pesona. Mau menggunakannya atau tidak?" Sen King Li setelah sejenak menggigit bibirnya, akhirnya mengangguk. Kemampuan pesona terakhir ini sangat berharga. Tadinya dia ingin menyimpannya untuk target yang lebih sulit dikendalikan. Tapi saat ini sudah tidak ada pilihan lain. Dia langsung menggunakan kemampuan pesonanya. Di saat kemampuan itu berhasil diaktifkan, napas Yun Han seketika tidak teratur. Dalam 1 detik itu dia tiba-tiba merasa Sen King Li begitu cantik memukau hingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seluruh tubuhnya memancarkan daya tarik yang luar biasa, membuat dirinya tidak bisa mengendalikan keinginan untuk memilikinya sepenuhnya. Keesokan paginya saat Yun Han terbangun kembali, melihat betina cantik yang sedang tidur nyenyak di sisinya, tubuhnya seketika menegang. Dia hanya ingat semalam dia mabuk dan tengah malam berlari ke kediaman putri mencari Sen King Li. Setelah itu ingatannya menjadi kabur dan tidak jelas. Bagaimanapun dia mencoba mengingat, tidak bisa. Tapi bagaimanapun juga sekarang sudah terjadi. Lagi pula King Li memang sudah menjadi pasangan yang sudah dia tetapkan. Cepat atau lambat pun tidak ada bedanya setengah bulan. Hanya saja di dalam hati Yun Han masih tersisa kebingungan. Dan sesuatu seperti rasa tidak biasa yang bahkan dia sendiri tidak bisa menyadarinya. Sementara itu setelah Sen King Li bangun, dia diam-diam mengumpulkan semua manusia hewan pria yang ada di dalam kediaman ke sebuah sudut kamar paling terpencil. Dia memerintahkan mereka semua untuk tidak membicarakan kejadian semalam. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada semua manusia hewan budak itu dan menyuruh mereka meninggalkan kediaman putri. Mulai sekarang tidak perlu datang lagi. Seorang manusia hewan berambut coklat panjang melangkah maju dan dengan suara gedebukan berlutut di hadapannya. "Putri, aku sudah menemanimu selama 13 tahun penuh. Lebih lama dari waktu yang Yun Han kenal denganmu. Dari awal sampai akhir aku tidak pernah menuntut nama dan status yang jelas. Apakah kamu benar-benar mau mengusirku demi dia?" Sen King Li saat melihat Moki, wajahnya sekilas menampilkan pergolakan. Saat dia belum dijemput pulang ke istana, Moki selalu menemaninya. Dia bahkan pernah berjanji akan menjadikan Moki sebagai suami pertamanya. Tapi sekarang dia adalah putri kekaisaran yang mulia dan terhormat. Dia bukan lagi orang biasa tanpa nama dan kedudukan itu. Bakat Moki hanya tingkat biasa.
Bagaimana bisa setara dengan kedudukannya sekarang? Sen Qingli terpaksa menghiburnya dengan pelan. Aku tidak membuangmu. Aku hanya minta kamu pergi untuk sementara waktu. Setelah pernikahan selesai, kita bicarakan lagi urusan ini baik-baik, bisa? Moki menatap mata indahnya yang cantik dan memukau. Dia tahu Sen Qingli hanya mencari alasan untuk mengulur-ulur waktu. Semua rasa tidak rela dan kepedihan itu mengalir menjadi bahaya yang tersembunyi diam-diam di kedalaman. Sorot mata Moki menggelap. Akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Setelah Sen Qingli mengusir semua manusia hewan budak itu dari kediaman putri, dia baru menghembuskan napas lega yang panjang. Tapi di dalam hatinya masih saja ada kegelisahan yang tidak bisa hilang. Selalu merasa masih ada kejutan lain yang akan datang. Tapi setidaknya untuk saat ini situasinya sudah terkendali. Yun Han sudah sepenuhnya menjadi miliknya. Tinggal menunggu pernikahan selesai, semuanya akan berjalan pada jalur yang benar. Lebih dari setengah bulan kemudian, pernikahan antara putri kekaisaran dan tuan muda keluarga Yun pun dilaksanakan sesuai jadwal. Semua bangsawan dan keturunan keluarga besar menerima undangan pernikahan. Sen Tang tentu saja ikut menerimanya. Dia tadinya sama sekali tidak berniat ikut campur dalam urusan pernikahan ini. Tapi si rubah nakal dan yang lainnya terang-terangan maupun diam-diam terus merayu dan mendorongnya untuk pergi menonton keramaian. Sen Tang bisa menebak isi pikiran gerombolan pria ini. Mereka ingin dia menyaksikan sendiri pernikahan Yun Han agar bisa benar-benar melupakannya sepenuhnya. Maka dia pun memutuskan untuk pergi sekali saja, agar Sen Li dan yang lainnya bisa benar-benar tenang. Mantan kekasih wanita dan musuh bebuyutannya menikah. Tapi para suami justru merayu-rayunya untuk datang ke pernikahan keduanya. Sen Tang tentu sudah tahu apa yang sedang dipikirkan gerombolan pria ini. Bagaimanapun juga pemilik asli dulu pernah sangat mencintai Yun Han. Hanya dengan melihat langsung pernikahan Yun Han, barulah para pria ini bisa benar-benar tenang. Tapi kali ini dia tidak berniat mencuri perhatian. Setelah tiba di lokasi, dia bersama para suaminya langsung mencari tempat duduk di sudut yang paling tidak mencolok. Sayangnya dirinya sekarang sudah terlalu mencolok. Meskipun dia tidak melakukan apapun, para tamu undangan tetap saja membicarakannya secara terang-terangan maupun berbisik-bisik. Tidak menyangka Putri Sen Tang hari ini mau hadir di pernikahan ini. Entah bagaimana perasaannya melihat pria yang paling dicintainya menikah dengan wanita yang paling dibencinya. Aku justru lebih penasaran apa yang ada di pikiran Tuan Muda Yun. Mantan dan kekasih baru hadir bersamaan. Ini terlalu seru. Yun Han saat berjalan ke panggung, mendengar bisik-bisik di bawah dan ekspresinya sedikit tersentak. Dia tanpa sadar menyapu pandangan ke arah kerumunan. Terlihat Sen Tang seperti tidak mendengar bisik-bisik di sekitarnya. Dia sedang tertawa dan mengobrol bersama para suaminya. Wajah cantiknya menampilkan senyum yang santai dan ringan. Tidak ada setitik pun rasa sedih maupun amarah. Yun Han mengatupkan bibirnya dengan rapat. Dia teringat tamparan yang dia terima waktu itu. Dengan dingin dia mendengus pelan, lalu berbalik dan melangkah ke panggung sambil menggandeng tangan Sen Qingli. Sen Tang tidak memperhatikan sisipan kejadian kecil itu. Tapi Sen Li yang duduk di sisinya melihat semuanya dengan sangat jelas. Suaranya yang menawan dan lembut terdengar pelan. Xiao Tang, hari ini datang kemari, ada perasaan apa? Ada apa yang perlu dirasakan? Sen Tang meliriknya dengan malas. Xiao Tang memang bisa lepas dan merelakan dengan mudah. Sen Li tersenyum tipis. Tapi kalau misalnya, aku bilang kalau misalnya, Yun Han ternyata masih tidak bisa melupakanmu dan suatu hari dia tersadar dan ingin mengejarmu lagi. Kamu mau menerima dia? Sen Li dengan penuh rasa ingin tahu terus mengejar pertanyaannya. Aku ini seperti orang yang suka bergosip murahan. Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Jing dan Lai De serentak menoleh ke arah Sen Tang. Sue Yingzu dan Lu Xiao wajahnya tidak menampilkan ekspresi apapun. Tapi keduanya diam-diam memasang telinga menunggu jawabannya.
Shen Tang melihat para suaminya yang mendadak semuanya seperti menghadapi ancaman besar, sudut mulutnya berkedut. Yun Han, Yun Dingin, semua sama saja. Kucing baik tidak makan daging busuk. Apalagi kalau itu daging yang sudah digerogoti orang lain. Sini, cicip. Iga sapi saus kecap ini enak sekali. Aku suapin. Xiao Jing yang sudah tidak tahan menutup kedua telinganya. Kedua telinganya sudah tidak mau lagi mendengar cerita apapun tentang mantan dari mulutnya. Mantan tunangan yang tidak tahu nilai itu, lebih baik terkunci rapat-rapat bersama Shen Qingli yang sangat dicintainya. Lai De memandang kemegahan pernikahan di panggung dengan penuh penyesalan di hati. Pernikahan mereka dulu tidak semewah ini. Waktu itu belum sempat naik panggung, sudah langsung dituduh bersalah dan diasingkan. Lai De diam-diam berpikir, suatu hari nanti setelah dia berhasil menariknya kembali, dia ingin mengadakan pernikahan yang hanya khusus untuk mereka berdua saja. Xiao Jing pun kurang lebih memikirkan hal yang sama. Tidak bisa memberikan Tuan Putri sebuah pernikahan yang megah dan sempurna juga menjadi penyesalannya. Sue Yingsu sama sekali tidak memikirkan hal semacam itu. Dia menatap pasangan baru di panggung dengan tatapan yang tidak menyembunyikan permusuhan. Bahkan ada sedikit niat membunuh yang terselip di dalamnya. Di atas panggung, Yun Han dan Shen Qingli sedang dengan penuh perasaan membacakan sumpah janji. Kaisar dan permaisuri menyaksikannya dengan air mata haru. Pangeran pertama Shen Su pun memberikan ucapan selamat yang paling tulus untuk adik perempuan dan sahabat baiknya. Tuan rumah, aku mendeteksi tingkat kesukaan Yun Han terhadap Shen Qingli sudah berhasil menembus ke tahap cinta yang dalam. Waktu terakhir aku memeriksa, tingkat kesukaannya pada Shen Qingli masih di tahap suka biasa. Sistem merasa masih ada banyak ruang kemajuan bagi pemilik. Tidak menyangka bisa menembus ke cinta yang dalam secepat ini. Sistem sedikit tidak senang, seperti seorang pegawai penjualan yang dicuri target penjualannya. Tapi Shen Tang justru tidak terlalu peduli. Hanya saja keinginan terakhir pemilik asli sepertinya memang tidak akan bisa diselesaikan. Oh ya, tingkat kesukaan Xiao Jing sekarang berapa? Sistem menjawab, suka 99. Shen Tang sungguh bingung. Sudah selama ini tingkat kesukaannya kok tidak naik sama sekali. Tuan rumah, tingkat kesukaan adalah indikator perasaan cinta yang ditetapkan oleh sistem secara sepihak. Tidak bisa sepenuhnya mencerminkan kedalaman perasaan seseorang. Setiap orang punya kepribadian yang sangat berbeda-beda. Pemilik kita yang satu ini orangnya terlalu bertenaga dan polos, otaknya terlalu lurus ke depan. Sederhananya, perasaan cinta sulit menembus ke lapisan memori emosi yang lebih dalam. Tingkat kesukaan Xiao Jing sebenarnya sudah setara dengan tingkat cinta yang dalam pada orang-orang lain. Tapi lebarnya berlebihan sementara kedalamannya kurang. Tidak bisa mencapai standar cinta yang dalam yang sudah ditetapkan sistem. Untuk benar-benar menembus ke tingkat cinta yang dalam, dibutuhkan sebuah guncangan besar yang langsung menghantam jiwa. Sesuatu yang membuatnya merasakan kepedihan yang luar biasa. Begitu berhasil menembus ke cinta yang dalam, intensitas cinta Xiao Jing justru yang paling membara di antara semuanya. Dia bisa mengabaikan segalanya demi kamu. Melepaskan semua demi kamu, bahkan rela mati demi kamu. Xiao Jing sedang asik makan dengan lahapnya. Tiba-tiba sepasang tangan kecil mendekat tanpa ampun langsung mencubit telinganya. Xiao Jing langsung meraung kesakitan. Orang-orang di sekitar langsung melirik ke arah mereka. Shen Tang dengan kikuk langsung melepaskan tangannya. Di bawah meja dia menendang kakinya sekali. Macan busuk ini kan katanya tahan sakit. Kenapa teriak sekeras itu? Xiao Jing menatapnya dengan tampang paling tidak bersalah di dunia. Tang-tang kamu cubit telingaku buat apa? Shen Tang dengan rasa kesal sekaligus tidak berdaya. Supaya kamu lebih pintar sedikit. Lebih pintar. Xiao Jing makin tidak mengerti. Tidak habis pikir kenapa tiba-tiba diserang secara personal seperti ini. Di atas panggung pasangan baru berbahagia dengan penuh sukacita. Di antara para tamu pun suasana riuh penuh kegembiraan. Namun tepat saat suasana sedang ramai-ramainya,
tiba-tiba dari tengah kerumunan terdengar suara tembakan. Seketika memecah ketenangan permukaan. Seorang pejabat tinggi yang sedang mengangkat gelas bersulang dengan kaisar hampir roboh di tempat. Hampir bersamaan, tembakan kedua meletus. Beberapa tamu undangan lagi serentak ambruk ke lantai. Pernikahan yang tadinya penuh suara tawa dan kegembiraan itu membeku sesaat, lalu meledak dalam ratusan teriakan pekik yang tajam. Gelas-gelas bertabrakan, piring-piring pecah berderak. Lokasi pernikahan langsung kacau balau bagai sup yang mendidih. Para tamu berlarian panik menuju pintu keluar. Sen Tang pun ikut kaget dengan suara tembakan mendadak itu, wajahnya memucat. Sue Yingzu langsung memeluknya masuk ke dalam pelukannya. Xiao Jing, Sen Li, Lu Xiao, dan Lai De keempat orang itu serentak mengelilinginya di tengah-tengah, memberikan perlindungan sambil mundur menuju keluar. Sen Qingli berdiri di atas panggung, ketakutan sampai menjerit dan meringkuk menutup kepala. Qingli jangan takut, aku di sini. Yun Han langsung berlari ke depannya sebagai tameng. Wajahnya menegang menyapu situasi di seluruh ruangan. Dari berbagai penjuru bermunculan sekelompok pemberontak. Mereka melepas penyamaran sebagai tamu undangan. Senjata dan bahan peledak yang tersembunyi di pakaian dan sepatu mereka dilemparkan keluar. Mereka mulai membantai para tamu dengan membabi buta. Tidak jauh dari sana, kaisar yang bernyawa pengecut itu ketakutan sampai terduduk di lantai. Seorang pembunuh langsung melesat ke arahnya. Mampus kau, orang tua. Namun detik berikutnya sebuah senjata tajam lebih dulu menembus tubuh si pembunuh itu dari depan. Yun Han bergegas datang menyelamatkan kaisar. Dia dengan cepat membersihkan para pembunuh di sekitar, lalu mengawal kaisar dan permaisuri mundur menuju pintu keluar. Tapi hanya dalam hitungan detik saat dia meninggalkan Sen Qingli, ruang udara di belakang Sen Qingli tiba-tiba berputar tidak normal. Lalu sebuah bayangan tinggi besar keluar seperti hantu dari lipatan ruang itu. Lengannya yang panjang langsung menarik sang betina masuk ke dalam pelukannya. Bibir tipisnya mendekat ke telinga Sen Qingli. Gadis cantik sudah berjanji akan menjadi milikku. Berani-beraninya diam-diam menikah dengan pria lain. Aku akan membawamu pulang dan menghukummu dengan baik. Yun Han, tolong aku. Wajah Sen Qingli putih seperti kertas, matanya melotot panik. Yun Han menoleh dengan sorot mata hampir terpeleset keluar. Dia tidak peduli lagi dengan yang lain. Seketika dia berubah menjadi wujud serigala salju dataran es dan menerjang ke depan. Sen Tang yang tidak jauh dari sana pun tersentak melihat pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul itu. Celah ruang itu sudah sangat dikenalnya. Dialah orang yang waktu itu hampir menghabisi nyawanya dan Sue Yingzu. Saat ini tekanan auranya yang sudah lama tidak muncul mengalir keluar bagai gelombang air pasang yang menenggelamkan seluruh ruangan. Seluruh ruang di dalam istana itu terasa seperti dirasuki olehnya. Dialah Zakesis, salah satu dari 3 panglima besar pasukan pemberontak saat ini. Tapi pasukan pemberontak sudah bertempur dengan kekaisaran selama puluhan tahun dan tidak pernah berhasil menembus pertahanan militer kekaisaran sepenuhnya. Hari ini bagaimana mereka bisa menyusup ke dalam istana dengan begitu mudahnya? Bahkan berhasil masuk ke dalam pesta tanpa suara. Kalau bukan ada yang bermain dua kaki dari dalam, mustahil mereka bisa menyusup semudah ini. Sorot mata Sue Yingzu memancarkan niat membunuh yang tajam. Orang ini harus dihabisi. Selama masih ada Zakesis, dia akan selalu menjadi ancaman bagi Sen Tang. Dia menyerahkan Sen Tang ke pelukan Lu Xiao, lalu dalam sekejap melesat dan menerjang ke depan. 3 orang berkemampuan setingkat saling bertempur dalam satu ruangan. Ini adalah pemandangan yang jarang sekali bisa dilihat sepanjang sejarah. Kekuatan mereka yang saling berbenturan memancarkan gelombang demi gelombang yang mengguncang seluruh ruangan. Di saat ini Yun Han dan Sue Yingzu seperti memiliki kesepahaman diam-diam layaknya musuh dari musuh yang otomatis menjadi sekutu. Mengenyampingkan permusuhan lama mereka, keduanya mencoba bekerja sama untuk menghabisi kadal menjijikkan ini. Menghadapi 2 musuh setingkat yang menyerangnya secara bersamaan,
Zakesis jelas terlihat kewalahan dan terus mundur. Dia menemukan kesempatan dan dengan satu tangan merobek celah ruang, membawa Shen Qingli dan dalam sekejap lenyap tanpa meninggalkan jejak. Qingli, Yun Han hanya kurang sedikit saja berhasil merebutnya kembali. Tapi akhirnya dia hanya bisa menyaksikan sang betina dibawa pergi oleh musuh. Kedua matanya memerah dan dia jatuh berlutut dengan lemas. Sue Yingzu berdiri tegak di tengah aula. Keributan orang banyak dan pecahan bebatuan yang jatuh seolah terhalang dinding tak kasat mata darinya. Sorot matanya dingin membeku. Dia menatap mati ke arah tempat Zakesis menghilang. Aura hitam di seluruh tubuhnya mengamuk membombardir udara di sekitarnya. Mencoba menemukan pintu masuk ke celah ruang itu. Tapi sayang Zakesis terlalu licik. Tidak mungkin diketahui di mana dia menyembunyikan pintu masuk celah ruangnya. Sementara itu di sisi lain, setelah Shen Tang dan rombongannya keluar dari lokasi pernikahan, mereka baru menyadari bahwa situasi di luar justru jauh lebih kacau dari di dalam. Sekelompok besar pasukan pemberontak sudah membobol pertahanan kota. Mereka sedang dengan leluasa membantai warga sipil di seluruh penjuru kota. Tidak jauh dari sana, seorang betina parubaya sedang menggendong seekor bayi berusia beberapa bulan sambil berlari menghindar. Seorang pemberontak menemukan keberadaan mereka dan langsung mengangkat senjata, bersiap menembak. Tepat saat senjata itu hampir meletus, sebuah duri tanah yang tajam meledak keluar dari bumi dan menembus dada si pemberontak. Bersamaan dengan itu, dari tanah bermunculan lebih banyak lagi duri yang dalam sekejap membunuh puluhan pemberontak sekaligus. Para suami pun ikut turun tangan. Di bawah serangan kemampuan mereka yang luar biasa, laju serangan pasukan pemberontak sedikit melambat. Tapi tetap tidak bisa sepenuhnya menghentikan kebrutalan mereka. Para warga kota berlari panik ke segala arah, mencari satu tempat yang aman untuk berlindung. Menyaksikan pemandangan ini, Shen Tang merasa dadanya sakit seperti dihantam. Dia mengumpulkan semua tenaga yang ada dan berteriak sekeras mungkin. Aku adalah putri kekaisaran Shen Tang. Siapa yang ingin selamat, ikuti aku. Suara wanita itu seperti sinar cahaya yang membelah kabut tebal. Di antara jeritan kesakitan dan tangisan yang memenuhi seluruh penjuru kota, suaranya memang terdengar sangat kecil. Namun banyak orang yang berhasil mendengarnya. Itu putri dan para suaminya. Mereka datang menyelamatkan kita. Kita ada harapan. Ada semacam kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang mulai mengumpulkan orang-orang. Banyak warga yang berlari mendekat mencari perlindungan. Ini adalah hal yang dulu tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Bahwa suatu hari mereka justru akan mencari perlindungan dari putri bodoh yang dulu selalu mereka remehkan itu. Tapi saat ini di dalam hati para warga justru ada rasa percaya yang tidak bisa dijelaskan kepada Shen Tang. Shen Tang ingin membawa para warga keluar dari kota terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman. Namun saat itu Lu Xiao terjun dari ketinggian langit dan mendarat di tanah, suaranya dingin dan serius. Tidak bisa, Tuan Putri. Di luar sudah dikepung penuh oleh pasukan pemberontak. Kalau kamu membawa warga keluar lewat gerbang kota, itu sama saja masuk ke dalam perangkap. Hati Shen Tang tenggelam ke titik paling bawah. Tidak menyangka pasukan pemberontak bergerak secepat ini. Kalau begitu sumbat dulu gerbang kota. Jangan biarkan mereka masuk lebih banyak. Lu Xiao seperti tiba-tiba teringat sesuatu. Suaranya untuk pertama kalinya menampilkan sedikit rasa mendesak. Tuan Putri, aku ingat kamu memiliki kemampuan menembus tanah. Pasukan pemberontak seharusnya belum sempat menyiapkan penyergapan di bawah tanah. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk pergi. Shen Tang menggeleng. Aku tidak pergi. Aku tinggal bersama kalian. Wajah para suami serentak tidak setuju. Hati mereka semua penuh kekhawatiran. Lu Xiao bersikap tegas. Untuk pertama kalinya dia menentang perkataannya. Tuan Putri, pergi sekarang adalah kesempatan terbaik. Kalau terlambat, benar-benar tidak akan ada jalan keluar lagi. Sebagai para suami, keselamatan Tuan Putri adalah prioritas utama. Tidak boleh ada sesuatu yang terjadi padanya. Shen Tang tersenyum menenangkan.
Aku tahu kalian semua sangat khawatir padaku dan melakukan semua ini demi kebaikanku. Tapi jangan lupa, sekarang aku juga sudah sangat kuat. Tidak kalah dari kalian. Percayalah, aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku pasti tidak akan jadi beban kalian. Xiao Jing langsung menegangkan wajahnya. Baru saja hendak dengan cemas menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya, ketika dia melihat betina itu mendongak menatap mereka semua dengan serius. Aku tinggal juga bisa melindungi kalian. Begitu kata-kata itu jatuh, suara Xiao Jing langsung terhenti. Ekspresinya penuh keterkejutan. Dia lupa apa yang hendak dikatakan. Bibir dan lidahnya mendadak terasa sangat kering. Suara Sentang terdengar jelas dan tegas, mengalir masuk satu persatu kata ke dalam telinga mereka semua. Lagi pula aku adalah putri kekaisaran. Aku punya tanggung jawab untuk tinggal melindungi rakyatku. Bukan berlindung di balik tembok daging yang terbuat dari rakyat dan pasukan. Menjadi seorang pengecut yang kabur. Lu Xiao, Shen Li, Laide, Sue Yingzu semua ikut terguncang oleh kata-kata itu. Melindungi negara dan tanah air memang bukan tanggung jawab seorang betina. Apalagi betina semulia dia, seorang putri. Dia seharusnya menjadi orang yang paling dilindungi. Tapi dia justru berkata ingin melindungi mereka dan melindungi rakyat. Di saat ini para suami dengan sangat jelas memahami sesuatu. Sentang bukan lagi orang lemah yang membutuhkan perlindungan mereka. Dia adalah pemimpin yang akan bertempur bahu-membahu bersama mereka. Dia adalah tuan putri yang bersatu dalam nasib baik dan buruk bersama mereka. Pemimpin yang rela mereka pertaruhkan jiwa untuk diikuti. Putri yang tadinya selalu dilindungi penuh oleh para suaminya, kini telah menjadi sosok yang bertempur berdampingan bersama mereka, menguasai medan perang sebagai penyelamat. Di saat ini semua orang dengan sangat jelas memahami. Sentang sudah tidak lagi menjadi orang lemah yang perlu mereka lindungi. Sekarang dia telah menjadi pemimpin yang berada di atas segalanya. Saat itu melihat Dr. Goya bersikeras ingin tinggal di kota kerajaan, Sentang pun tidak bisa lagi berkata apa-apa. Bagaimanapun juga jumlah korban luka di dalam kota sangat banyak. Dengan bantuan Dr. Goya, proses penyelamatan bisa jauh lebih cepat. Setelah melalui pertempuran pembersihan yang berlangsung selama 4-5 hari, serangan pasukan pemberontak mulai menampakkan tanda-tanda melemah. Selamat tuan rumah atas penyelesaian misi tersembunyi. Mengumpulkan dukungan hati rakyat, hadiah, kemampuan penyembuhan tingkat tertinggi. Setelah mendengar suara sistem di benaknya, wajah Sentang yang kelelahan seketika dipenuhi rasa gembira. Korban luka di dalam kota sudah terlalu banyak. Persediaan obat-obatan di ruang penyimpanannya sudah hampir habis. Kemampuan penyembuhan tingkat pemula pun jelas tidak cukup untuk menangani sebanyak itu korban luka. Sekarang kemampuan penyembuhannya naik ke tingkat tertinggi. Sentang senang bukan kepalang. Malam sudah gelap, sinar bulan redup dan lemah. Sentang semalaman mengobati satu kelompok demi satu kelompok manusia hewan yang terluka. Baru saja selesai melangkah keluar dari tenda pengungsian darurat yang dibangun sementara itu, tiba-tiba pandangannya berputar. Kepalanya terasa berat dan dia hampir tersungkur ke tanah. Sue Yingzu dalam sekejap langsung melesat ke depan dan memeluknya masuk ke dalam pelukannya. Dengan cemas dia memanggilnya. Sentang membuka kelopak matanya yang terasa berat dengan susah payah. Dia memaksakan senyum. Aku tidak apa-apa. Dia menarik napas dalam-dalam. Baru saja hendak merangkak keluar dari pelukan Sue Yingzu, dia justru langsung digendong dengan gerakan cepat. Sue Yingzu membawanya berjalan menuju tenda sementara yang kosong tidak jauh dari sana. Sentang dengan cemas berkata, "Turunkan aku dulu. Masih ada beberapa kelompok manusia hewan yang belum selesai ditangani." Tapi Sue Yingzu seperti tidak bisa mendengar kata-katanya sama sekali. Dia menyibakkan tirai dan membungkuk meletakkan Sentang berbaring di atas alas tidur. Suaranya terdengar dengan nada yang jarang terdengar serius dan pelan. "Kamu sudah 5 hari penuh tidak istirahat sama sekali. Kalau terus seperti ini tubuhmu tidak akan bisa bertahan. Kamu sekarang adalah pusat bagi seluruh pasukan dan rakyat di kota ini.
Pasukan pemberontak justru paling menginginkan tubuhmu dalam kondisi lemah. Lagi pula sekarang Dokter Goya sudah membawa orangnya untuk merawat warga. Tidak perlu kamu yang terlalu memaksakan diri. Sentang mendengar itu baru akhirnya mau tenang. Tubuhnya memang sudah kelelahan hingga ke batasnya. Sudah waktunya tidur sebentar. Tapi sebelum tertidur, dia masih tidak tega dan mengingatkan. Entah bagaimana keadaan Laide dan yang lainnya di sana. Pergi cek sebentar buat aku. Sue Yingzu membungkuk dan mengecup lembut dahinya. Suaranya pelan. Baik, kamu istirahat dulu. Aku yang jaga di sini. Meskipun mulutnya berkata begitu, tapi setelah berhasil menidurkan Sentang dengan tenang dia justru berubah pikiran. Di luar masih ada pasukan pemberontak yang mengintai dengan waspada. Mana mungkin dia rela membiarkan Sentang sendirian di dalam sini. Sebenarnya Sue Yingzu sama sekali tidak peduli apakah orang-orang lain hidup atau mati. Kematian itu hal yang biasa, tidak ada yang istimewa. Kalau bukan karena di dunia yang membosankan ini masih ada Sentang, dia sudah lama memilih untuk pergi mati. Satu-satunya alasan dia masih hidup hanyalah Sentang. Hidup matinya Xiao Jing dan yang lainnya pun sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Bahkan dalam kegelapan nafsu kepemilikan yang egois itu, Sue Yingzu pernah secara gelap memikirkan. Kalau beberapa suami lainnya mengalami kecelakaan di tengah jalan, maka mulai saat itu Tang Tang akan sepenuhnya menjadi miliknya seorang. Tapi begitu dia berpikir ulang, kalau Xiao Jing dan yang lainnya benar-benar mengalami kecelakaan, Tang Tang pasti akan sangat sedih. Sue Yingzu ragu sejenak. Akhirnya dia berjalan keluar dari tenda dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Tapi Sue Yingzu sebenarnya tidak benar-benar pergi jauh. Dia bersembunyi di tempat tersembunyi di sekitar sana, mengawasi diam-diam. Benar saja, tidak lama kemudian, beberapa pemberontak yang sudah berpura-pura menyamar dengan sangat rapi berjalan keluar dari kegelapan. Pakaian mereka menyembunyikan senjata tajam. Memanfaatkan kegelapan malam mereka menyelinap masuk ke dalam tenda hendak membunuh Sentang. Detik berikutnya segerombolan kabut hitam melesat. Dalam keheningan yang sempurna, semua pembunuh itu sudah dibereskan. Lalu kabut hitam itu berubah menjadi ratusan ular beracun yang mengendap-endap bersembunyi di dalam maupun di luar tenda dan di sekitar area tersebut. Membentuk sebuah tembok pertahanan yang tidak terlihat namun sangat mematikan. Setelah itu Sue Yingzu menghabiskan sedikit waktu untuk membersihkan semua pasukan musuh yang bersembunyi dalam radius beberapa kilometer di sekitar sana. Baru kemudian dia melangkah menuju gerbang kota bagian barat. Di gerbang barat saat itu, setelah melalui pertempuran bertahan selama 5 hari, 3 orang manusia hewan di atas tingkat 7 semuanya sudah mengalami luka parah. Kondisi Laide pun tidak jauh lebih baik. Bajunya sudah lama compang camping tidak karuan. Wajahnya yang biasanya tampan dan dingin kini juga menyimpan beberapa bekas luka. Sebagai pangeran ikan duyung yang terhormat, Laide seumur hidupnya tidak perlu turun tangan langsung bertempur membunuh musuh. Bahkan kalau kekaisaran Yehui hancur pun, dia masih punya jalan lain untuk kabur. Tapi Sentang ingin tinggal menjaga kota. Maka dia pun memilih tinggal bersamanya dan bersama-sama menjaga gerbang. Sayangnya kemampuannya masih sedikit kurang. Sepertinya gerbang ini tidak akan bisa dipertahankan lagi. Sebuah peluru menembus pahanya. Laide dengan sengsara tersungkur berguling di antara reruntuhan. Tubuhnya yang sudah rusak tidak punya tenaga lagi untuk menopang dirinya. Dengan lemas dia berbaring tengkurap di tanah tidak bergerak. Sekelompok pemberontak langsung mengepungnya dari segala arah. Mengangkat senjata dan bersiap mengeksekusi. Detik berikutnya Laide yang berbaring di tanah itu mendadak bergetar. Dari tubuhnya muncul sisik-sisik biru tua yang dalam. Dari mulutnya mengalir keluar sebuah gelombang suara yang tak kasat mata namun memiliki kekuatan luar biasa. Semua pemberontak yang mendengar gelombang suara aneh itu dalam sekejap kehilangan akal sehat. Mereka mengangkat senjata dan langsung menembak ke arah sesama kawannya sendiri. Para prajurit penjaga gerbang semua melongo menyaksikan pemandangan itu. Para pemberontak ini gila apa? Kenapa tiba-tiba saling bunuh sendiri?
Sue Yingzu yang datang tepat saat itu menyaksikan pemandangan ini. Tidak menyangka bakat si ikan duyung ini ternyata cukup kuat juga. Baru saja menembus tingkat 7 tidak lama, sekarang sudah menembus ke puncak tingkat 7. Kekuatan mentalnya pun naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan bisa mengendalikan akal sehat manusia hewan dalam area yang sangat luas. Panglima musuh menyadari perubahan yang terjadi di sini. Dia berubah menjadi wujud seekor singa gigi pedang layaknya makhluk purba yang besar. Satu auman menggelegar membelah langit. Para pemberontak yang terkena kendali itu seketika tersadar kembali. Melihat pemandangan mengerikan di sekitar mereka, kemarahan dan rasa malu mereka semakin meledak. Mereka ingin membunuh otak yang membuat mereka saling membunuh sendiri itu. Laide dengan sengsara berbaring di tanah. Melihat pasukan musuh yang datang kembali dengan ganas, dia tahu dirinya tidak akan bisa lolos kali ini. Dia menutup matanya, menunggu kematian tiba. Dia memang benar-benar bodoh. Seorang pangeran ikan duyung yang terhormat malah rela berkorban nyawa untuk orang lain. Tapi dia tidak menyesal, hanya sangat menyayangkan. Dia ingin sekali bertemu Sentang sekali lagi sebelum mati. Memberitahunya bahwa dirinya sudah bertempur dengan sangat berani. Dia bukan pria lemah yang selalu mengeluh. Entah setelah dia mati, apakah orang itu masih akan terus-menerus mengingatnya. Tapi sebenarnya dengan sifat orang itu yang penuh kasih sayang ke semua orang, pasti dia langsung bergerak menuju musim semi ke-6 tidak lama setelah dia pergi. Laide memikirkan hal itu dan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan satu semburan tenaga. Dia hendak berjuang merangkak kembali ke sana. Kalau memang harus mati, dia mau mati di depan matanya. Mati di dalam pelukannya, membuat dia sedih dan merasa bersalah seumur hidup. Sayangnya sudah tidak sempat lagi. Singa gigi pedang itu melesat bagai kilat, cakarnya besar menghantam ke bawah. Namun detik berikutnya ekor ular berwarna putih perak tiba-tiba melesat melintas. Harimau kuat yang berada di puncak tingkatnya langsung ditepis terbang sampai menabrak pohon-pohon di kejauhan. Sue Yingzu menerjang ke depan. Ujungnya yang setajam jarum langsung menembus lehernya. Setelah beberapa kali geseran dan pergulatan, singa gigi pedang itu sepenuhnya kehilangan napas. Laide menatap terkejut ke arah Sue Yingzu. Tidak menyangka ular dingin dan kejam ini justru yang datang menyelamatkannya. Jangan banyak berpikir, Tang-Tang yang menyuruhku ke sini membantumu. Sue Yingzu melirik Laide dengan tatapan datar. Laide mendengar nada si ular keparat yang begitu acuh dan menyebalkan itu, rasa haru yang baru saja naik seketika lenyap. Dia melakukan penyelamatan dengan begitu tepat waktu. Pasti dia sudah bersembunyi di sekitar sini sejak tadi dan menonton pertunjukan yang menegangkan itu untuk waktu yang lama. Tidak mau turun tangan lebih awal. Sengaja menunggu sampai dia hampir mati baru mau bergerak. Menyebalkan sekali. Tunggu aku balik lapor. Sue Yingzu melempar kata-kata itu tanpa menoleh, lalu sosoknya seperti hantu langsung menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian dari kam musuh di depan terdengar suara jeritan kesakitan yang riuh. Muka datar tanpa ekspresi, tunggu saja aku balik nanti mengadu. Laide mendengus pelan. Dia juga buru-buru menghabiskan botol obat pemulihan terakhir yang ada di ruang penyimpanannya. Lalu kembali menerobos masuk ke dalam kam musuh. Setelah Sue Yingzu membantu menstabilkan situasi di gerbang barat, dia melanjutkan perjalanan memeriksa kondisi di gerbang-gerbang kota lainnya. Gerbang utara kota adalah gerbang utama. Serangan yang diterimanya pun paling dahsyat dibanding yang lain. Lu Xiao memimpin sendiri pasukan untuk bertahan di gerbang utara. Tidak hanya berhasil menahan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh 3 orang manusia hewan tingkat 8, bahkan berhasil membantai hampir separuh dari pasukan mereka. Di sisi lain, situasi di gerbang timur pun sangat sengit. Xiao Jing yang berada di puncak tingkat 7 seorang diri bertempur habis-habisan dengan seorang panglima tingkat 8 pasukan pemberontak, dan tidak ada yang mau kalah. Tulang kakinya patah 2 kali. Tapi dengan keras kepala dia terus memimpin pasukannya melakukan serangan kejutan berulang kali, tidak mau menyerah.
Ketika Panglima musuh akhirnya berhasil menguras tenaganya hampir sampai mati dengan mengandalkan keunggulan tingkat kemampuan, tiba-tiba Xiao Jing menembus ke tingkat 8. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Panglima musuh itu sudah berhasil dia habisi. Pasukan pemberontak yang tersisa langsung seperti kawanan lalat tanpa kepala. Tidak butuh waktu lama semua dibersihkan. Sementara itu saat Sue Yingzu tiba di gerbang selatan kota, Shen Li juga baru saja berhasil menembus ke tingkat 8. Seorang panglima penjaga gerbang utama lainnya juga sudah memasuki tingkat 8 awal. Tapi musuh yang mereka hadapi adalah seorang panglima di puncak tingkat 8 dan 2 orang wakil panglima tingkat 8. Namun mereka bisa bertahan selama ini juga sudah sangat luar biasa. Sue Yingzu merasa sedikit terkejut di hatinya. Tapi dia tidak banyak berpikir dan langsung bergabung ke medan pertempuran, membantu membersihkan sisa-sisa pasukan pemberontak. Pertempuran di semua penjuru berlangsung dengan sengit membara. Pasti ini akan menjadi malam tanpa tidur yang panjang lagi. Sementara di sisi lain, Shen Tang terbangun dari tidurnya dan hari sudah menjelang sore keesokan harinya. Teringat masih banyak korban luka di dalam kota yang menunggu pertolongan, hati Shen Tang langsung tercekat. Dia buru-buru menyibakkan tirai dan melangkah keluar dari tenda. Tapi baru saja melangkah keluar, dia langsung terpana. Selama beberapa hari ini yang paling sering dia lihat adalah langit abu-abu gelap dipenuhi asap tebal. Tapi hari ini tidak hanya langit cerah bersinar terang dengan matahari yang menyenangkan. Bahkan udara pun terasa jauh lebih segar dari biasanya. Bau mesiu yang menusuk hidung itu sudah berkurang banyak. Tidak jauh dari sana, beberapa orang manusia hewan sedang berbaring di dalam tenda. Dokter Goya sedang memimpin timnya untuk membalut luka para prajurit manusia hewan yang terluka. Semua orang melihat Shen Tang keluar, serentak menyapa. "Selamat pagi, Putri." Shen Tang menyapa mereka satu persatu, lalu ikut bergabung dengan Dokter Goya untuk merawat para korban luka. Memperhatikan suara tawa santai yang berasal dari para warga di sekitar, hatinya semakin terasa lega. Dia langsung bertanya kepada sistem di benaknya. Suasana di kota hari ini kenapa jadi jauh lebih tenang dan damai? Bahkan suara bom yang meledak pun sudah tidak terdengar. Jangan-jangan pasukan pemberontak itu sedang mempersiapkan sesuatu lagi. Tenang saja, tuan rumah. Situasi pertempuran sudah stabil. Pasukan pemberontak ini terus dipukul mundur satu demi satu. Meskipun mereka masih belum rela untuk mundur dan tetap berkemah di luar kota, tapi mereka sudah tidak berani menyerang secara sembrono lagi. Situasinya bisa stabil secepat ini. Kemarin masih panas membara. Para suami tuan rumah semuanya sangat pemberani. Setelah melewati pertempuran kali ini, mereka semua berhasil menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Semalam saat tuan rumah sedang tidur dengan nyenyak, mereka sudah menghajar pasukan pemberontak itu sampai lari terbirit-birit sambil menangis memanggil ayah dan ibu. Sistem semakin bersemangat bercerita. Terutama suami ular tuan rumah. Sekarang kemampuannya sudah di tingkat 9 pertengahan. Itu benar-benar seperti mesin pembunuh yang berjalan. Selain si pemimpin pasukan pemberontak yang tidak berani menampakkan diri itu. Ah sudahlah. Kawanan prajurit biasa sama sekali bukan lawannya. Shen Tang mendengar itu dan langsung tersadar. Tunggu, maksudmu jangan-jangan selama ini Sue Yingzu selalu sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya saat bersamaku. Sistem buru-buru mencoba meluruskan. Juga tidak bisa dikatakan begitu. Sue Yingzu dengan tulus menjaga tuan rumah. Hanya saja dia memang selalu malas mengeluarkan kemampuan penuhnya. Karena dia sangat membenci tempat ini. Tanah ini hanya membawa kenangan menyakitkan yang tidak ingin dia ingat kembali. Di lubuk hatinya dia berharap negara ini hancur sepenuhnya. Hanya karena tuan rumahlah dia akhirnya memilih untuk benar-benar turun tangan. Shen Tang merasa perasaannya menjadi rumit dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah membantu mengobati seorang korban luka dan baru saja hendak bangkit, dia melihat Lai De kembali. Pangeran kecil yang terhormat ini biasanya sangat memperhatikan penampilan. Tapi kali ini dia kembali dalam keadaan penuh debu dan abu.
Rambutnya acak-acakan dan tidak karuan. Wajah putih bersihnya kotor penuh kotoran. Di wajahnya pun ada beberapa bekas luka. Terutama kaki kirinya, berjalan terlatih-tatih tidak normal sama sekali. Sentang langsung menatapnya dengan penuh rasa kasihan. Kenapa bisa terluka separah ini? Laide melihat ekspresi rasa kasihan di wajahnya. Kata-kata mengadu yang tadinya sudah sampai di ujung lidah langsung ditelannya kembali. Pemuda itu dengan lemah bersandar di tubuhnya. Wajahnya yang tampan dan pucat semakin terlihat tak berdaya. Mati demi kamu pun aku rela. Sentang mendengar itu, ujung hatinya ikut bergetar. Dia menggenggam wajahnya dan menciumnya lembut. Jangan bilang hal yang bodoh. Kamu harus baik-baik saja. Kita semua harus selamat. Tidak ada yang boleh terjadi pada siapapun. Setelah berhasil menembus tingkat berikutnya, luka Laide sebenarnya sudah pulih banyak. Tidak lagi separah tadi. Tapi saat melihat ekspresi rasa kasihan Sentang sekarang, dalam satu detik itu seolah-olah seluruh tenaga di tubuhnya lenyap begitu saja. Dengan lembut dia jatuh bersandar di atas tubuhnya. Saat Sue Yingsu kembali, kebetulan dia melihat Laide yang sedang berpura-pura lemah dan tak berdaya seperti itu. Sudut bibirnya langsung mencong tidak senang. 1 jam yang lalu dia masih dengan gagah menghancurkan satu markas militer. Sekarang tiba-tiba sudah mau mati saja. Benar-benar lebay. Kalau saja tidak takut mengenai Sentang, dia sudah menghantamnya dengan ekor dari tadi. Pertama kali suami ini bermesraan di depan umum bersama Tuan Putri, dia langsung berlagak tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan ambruk ke dalam pelukannya. Dan saat suami ular kembali menyaksikan pemandangan ini, wajahnya langsung menyipit tidak senang. Kalau tidak takut mengenai Sentang, dia sudah menghantamnya dengan ekor dari tadi. Saat itu Sentang setelah mengirim Laide kembali ke tendanya, tiba-tiba sepasang lengan panjang dan kekar kembali langsung menyambarnya dan menggendongnya. Sentang terkejut menjerit pelan. Mendongak dia langsung melihat wajah tampan dan gagah suami macan terbang Xiao Jing. Hanya saja dia baru saja selesai dari medan pertempuran, sekujur tubuhnya penuh bekas luka. Tapi dia seperti orang yang tidak kenapa-kenapa, langsung mengungkapkan rasa rindunya pada Sentang dengan cara yang paling dia sukai yaitu lewat tindakan nyata. Terlihat tangannya yang besar meraih bagian belakang kepalanya, lalu menunduk dan menciumnya dengan dalam. Para manusia hewan dalam barisan di dekat sana menyaksikan pemandangan itu, beberapa langsung mengeluarkan sorak-sorai semangat yang ramai. Turunkan aku. Sentang mukanya merah padam karena malu. Dia memukul-mukul lengannya yang kekar. Xiao Jing menarik napas menahan sakit. Tang, kamu mau membunuh suamimu sendiri. Dia buru-buru memasang tampang lemah memelas. Xiao Jing yang tadi masih melolong kesakitan mendadak langsung berganti ekspresi. Dokter Goya yang memiliki kepekaan sosial yang baik langsung datang bersama timnya. Yang perlu diobati silakan ke sini. Aku bantu balut luka kalian. Begitu mendengar itu, orang-orang di sekitar sana dengan cepat pergi semua. Hanya tinggal Sentang dan Xiao Jing berdua. Xiao Jing pun tidak perlu basa-basi lagi. Dengan patuh dia berbaring di tanah. Lalu menarik tangan lembut Sentang dan meletakkannya di atas perutnya. Di sini aku terluka. Sentang menepis tangannya yang tidak tahu diri itu. Diam, jangan ganggu. Pria ini sudah berapa kali pakai trik yang sama, dia sudah tidak mudah termakan lagi. Aku benar-benar terluka di sini. Sambil berkata dia langsung menyingkap bajunya ke atas. Memperlihatkan lekuk pinggang yang tidak memiliki lemak sedikitpun. Namun kondisinya memang tidak ada satu bagian pun yang bagus. Terutama di bagian perut dan dadanya yang paling parah. Sentang juga baru memperhatikan bahwa kaki kanan Xiao Jing pun ada yang tidak normal, sedikit menghadap keluar. Seperti bekas setelah patah tulang dipaksa pulih dengan obat darurat yang meninggalkan efek samping. Sentang tidak menyangka kondisinya separah ini. Dan masih ada mood untuk menggoda-godanya seperti tadi. Sentang buru-buru membantunya menyembuhkan luka. Tidak lama kemudian Xiao Jing sudah pulih seperti sedia kala, penuh tenaga dan semangat.
Dia merangkul Sentang, baru saja hendak mengambil kesempatan melakukan sesuatu, langsung kena tampar dan disuruh masuk ke tenda beristirahat. Tidak lama setelah itu, Lu Xiao dan Shen Li pun datang membawa para anak buahnya yang terluka secara bergiliran. Keduanya pun masing-masing membawa luka di tubuh mereka sendiri. Tapi untunglah tidak ada yang terlalu serius. Sentang dan Dokter Goya sibuk berputar tanpa henti sampai tidak sempat minum seteguk air pun. Untunglah situasi saat ini sudah sementara terstabilkan. Tapi tidak boleh lengah. Sisa pasukan pemberontak masih berkemah di luar kota. Mereka belum juga menarik mundur pasukannya. Meskipun kekuatannya sudah jauh melemah dari sebelumnya, tapi Sentang punya firasat samar bahwa situasinya belum sesederhana itu. Seorang panglima penjaga bertanya, apakah kita perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi sisa kekuatan pasukan pemberontak? Jangan dulu, jangan kejar musuh yang sudah terdesak. Sentang dengan tegas menolak. Sekaligus dia memerintahkan semua panglima pemimpin pasukan untuk tenang bertahan di posisi masing-masing. Memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan kondisi dan mengumpulkan kembali kekuatan. Zakesis adalah seseorang yang sangat licik dan penuh tipu daya. Tidak akan semudah itu bisa benar-benar dikalahkan. Sentang memberi perintah. Semua pasukan bergiliran menjaga. Ada pergerakan apapun, segera beritahu aku secepatnya. Siap. Para panglima pemimpin serentak menerima perintah. Sentang menyapu pandangan ke arah pasukan besar yang tampak lelah di hadapannya. Suaranya menjadi lembut. Situasinya sudah jauh lebih baik dari beberapa hari yang lalu. Manfaatkan waktu yang ada untuk istirahat dan tidur yang benar. Xiao Jing dan yang lainnya termasuk para pasukan sudah hampir tidak menutup mata sama sekali selama beberapa hari ini. Bahkan manusia hewan dengan tubuh sekuat mereka pun sangat sulit bertahan dalam pertempuran dengan intensitas setinggi itu. Saat malam tiba, setelah Sentang menyelesaikan semua urusan dan baru hendak kembali ke tenda, dia sudah langsung disambut dan dipeluk oleh Xiao Jing yang datang mendekat. Tang, sudah lama sekali kamu tidak memberikan penenangan jiwa untukku. Setelah melalui pertempuran dalam waktu yang sangat panjang, tingkat kegelisahan jiwa dalam tubuh para pria akan naik sangat drastis. Mereka sangat membutuhkan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh pasangannya. Tepat saat itu Lai De pun menyibakkan tirai tendanya dan berjalan keluar. Dia batuk kecil 2 kali. Wajahnya yang tampan dan dingin terlihat sedikit pucat. Jelas lukanya lebih parah dari yang lain. Aku juga perlu penenangan jiwa. Tang, malam ini ke tendaku saja. Shen Li dan Lu Xiao mendengar suara dari sana lalu satu persatu berjalan keluar dari tenda mereka. Shen Li dengan pelan mengibas-ibaskan ekor harimaunya yang merah menyala dan lebat. Sorot mata rubahnya yang panjang terus menggoda. Kakak Li juga sangat membutuhkanmu loh. Lu Xiao meskipun tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya yang dalam sudah mewakili segalanya tanpa perlu kata-kata. Saat itu Sui Yingzu pun datang mendekat. Dia langsung bertanya, Tang mau ke tenda siapa? Sentang tanpa banyak berpikir langsung berkata santai. Sama-sama saja. Satu persatu terlalu merepotkan. Lebih hemat kalau sekalian bareng. Saat ini kemampuan kekuatan mentalnya sudah jauh lebih dari cukup untuk melakukannya. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat mendadak sunyi. Para suami semua menatap ke arahnya dengan ekspresi yang sangat aneh. Berbagai macam gejolak mengguncang di dalam sorot mata masing-masing. Sentang memperhatikan ekspresi mereka lalu baru belakangan menyadari bahwa mereka mungkin sudah salah paham arah. Dia buru-buru membetulkan perkataannya dan menjelaskan. Wajah para suami baru kembali normal. Tapi di dalam hati masing-masing ada sedikit rasa sayang juga. Sentang mengajak mereka semua masuk ke dalam tenda dan melakukan penenangan jiwa bersama-sama. Kekuatan mental yang murni melayang keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh para suami satu persatu. Perlahan-lahan membersihkan kegelisahan yang bersarang di dalam diri mereka. Setelah proses penenangan jiwa selesai, Sentang sudah mengantuk bukan main. Dia menguap beberapa kali,